dipersembahkan oleh Nuak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. KUH pidana yang baru telah menimbulkan pro dan kontra dan kekhawatiran. Antara lain, orang yang hidup bersama meskipun tidak terikat dengan hubungan suami istri dengan pihak lain bisa terancam pidana. Orang yang melakukan hubungan intim meskipun dua-duanya tidak terikat dengan perkawinan bisa terancam pidana, masuk penjara. Masalahnya timbul kekhawatiran bagaimana dengan kawin siri. Tentu ukurannya adalah apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah. Masalahnya sampai hari ini mayoritas putusan pengadilan di Indonesia menafsirkan yang dimaksud dengan perkawinan sah adalah perkawinan didaftar menurut hukum agama dan harus dicatat. Itu menurut banyak putusan pengadilan, bukan pendapat Hotman Paris, ya. Sehingga jadi masalah apakah kawin siri bisa dipidana. Inilah Hot Room, pidana nikah siri dan poligami di KUH pidana yang baru. Polemik pemidanaan nikah siri dan poligami kembali mencuat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang berlaku pada Januari ini, perdebatan publik mengerucut pada pasal 402 yang mengatur pidana bagi seseorang yang menikah, padahal ada perkawinan lain yang menjadi penghalang yang sah. Di titik inilah persoalan pasal 402 menjadi rumit, karena frasa penghalang yang sah tidak dijelaskan secara tegas dan membuka banyak tafsir. Selain itu, jika penghalang yang sah dimaknai sebagai ketiadaan izin istri atau pengadilan, maka banyak perkawinan yang sah secara agama berpotensi dipidana. Dalam hukum pidana, ketidakjelasan bukan perkara mudah. Hukum pidana menuntut kepastian dan tidak boleh dibangun di atas dugaan atau tafsir yang longgar. Karena ini bukan sekadar soal tafsir hukum. Ini menyangkut rasa keadilan dan rasa aman warga negara. Karena pada akhirnya, hukum bukan sekadar soal menghukum, tetapi soal memberi kepastian. Negara boleh mengatur, tetapi tidak boleh membingungkan. Dan dalam setiap pasal pidana yang dipertaruhkan bukan hanya norma, melainkan nasib manusia, menguji hukum, menjaga akal sehat publik. Selain hubungan di dalam kamar, yang perlu kamu perhatikan juga adalah stamina agar tetap segar bekerja. Dan Hotman lakukan setiap subuh adalah minum kopi luwak hitam premium, ya. Itulah yang membuat Hotman KTP umurnya sudah nggak ketolongan, tapi secara biologis lihat deh, kayak umur 30 kan. Kopi luwak hitam premium, kopinya Hotman Paris aman di lambung. Oke, sekarang kita tanya dulu Pak Holis Nafis. Oke, apa kekhawatiran? Kenapa sampai Majelis Ulama Indonesia di media khawatir bahwa kawin siri itu seolah-olah bisa dipidana? Silakan. Ya, karena bagi kami dalam konteks Islam, masalah keluarga itu masuk pada perdata, ya. Al-ahwal asyahsiyah, ya. Bukan masuk pada jinayah, pada pidana, ya. Dan kita ingin menyampaikan bahwa ketika kita melihat realita masyarakat, orang yang kawin siri ini belum masuk pada pasal, ya. Nikah siri itu tidak semuanya karena mereka bertujuan jahat. Ada kalanya karena memang akses administrasi yang tidak bisa, atau memang ada kesepakatan mereka seperti pada usia tertentu, ya. Yang mereka memang tidak perlu mencatatkan, hanya ingin hidup bersama. Dan, ya. Itu secara agama benar saja. Oleh karena itu kita sepakat, jangan sampai di kita dilihat bahwa tidak anti pencatatan, bukan. Ya. Tapi kita meminta untuk dicatatkan, tetapi jangan sampai kesalahan administrasi menjadi pidana yang harusnya adalah perdata. Ya. Dan jangan sampai juga kita kesannya
orang yang nikah siri ataupun poligami adalah sebuah kejahatan. Itu tidak, bukan soal kejahatan. Kecuali memang di sana ada penipuan, ada kedustaan dan seterusnya. Jadi harus dilihat kondisi di Indonesia yang memang beragam dan tidak semua dalam kondisi Jadi yang sampai sama. hari ini Majelis Ulama Indonesia masih belum ada kepastian keyakinan apakah kawin siri itu termasuk yang bisa dipidana atau tidak berdasarkan undang-undang yang baru. Nah, bagi kita sebenarnya di ketentuan di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, nikah siri itu sah. Yang penting dalam makna di mana syarat rukunnya ada wali, ada saksi, dan juga ada ijab kabul terpenuhi adalah sah. Tetapi bukan di akadnya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah turunannya. Jika dia membahayakan kepada yang lain, bukan hanya kepada anaknya atau kepada istrinya, bahkan kepada dirinya sendiri bisa membahayakan, maka menjadi haram. Tapi kalau tidak membahayakan karena tidak termasuk dalam konstruksi dari akad itu, maka akad nikah siri itu adalah sah menurut agama. Menurut agama. Menurut agama. Oke, menurut agama. Sekarang kita tanya dulu ahli hukum perdata, ya. Melalui Pak Gansam Anand. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Selamat malam Pak Hotman. Halo Pak. Selamat malam. Ini kok fotonya nggak kelihatan? Halo. Selamat malam Pak. Halo Pak. Selamat malam. Oke, pertanyaannya begini. Yang dimaksud dengan perkawinan sah sampai hari ini menurut praktek di pengadilan yang bagaimana Pak? Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih Pak Hotman, saya hormati Bapak Ibu. Saya kira sudah jelas sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Saya kira udah clear ya. Termasuk bagaimana sikap negara. Clearnya itu apa? Karena ada dua pertanyaan. Ada yang mengatakan hanya dengan secara agama tanpa dicatatkan pun sudah sah. Tapi dalam kasus Murdiono, MK menyatakan tidak sah. Dan puluhan putusan Mahkamah Agung menyatakan yang saya pegang ini tidak sah. Ada 1-2 menyatakan sah. Mana yang benar? Baik, makasih Pak. Izin saya pasal 2 ayat 1 Pak. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi terkait keabsahan perkawinan, ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu mensyaratkan bahwa perkawinan ini sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Pak Hotman, demikian juga kalau misalnya ini adalah agama Islam, juga sudah ada pedomannya sebagaimana ketentuan pasal 4 Impres 191 kompilasi hukum Islam. Di dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam itu juga sudah menentukan Pak, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 174. Jadi Pak Hotman, beranjak pertanyaan Bapak tadi, kalau berkaitan dengan keabsahan perkawinan, maka rujukannya pasal 2 ayat 1 Pak. Tetapi, nah ini kita tentu sarjana hukum Pak ya. Tetapi perkawinan itu eksistensinya diakui atau mempunyai akibat hukum, tentu juga harus terpenuhi pasal 2 ayat 2. Di mana pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau bicara tentang sahnya perkawinan Pak, itu pasal 2 ayat 1. Begitu juga pasal 4 kompilasi hukum Islam. Tetapi dari sisi negara, bahwa negara akan mengakui perkawinan itu apabila dicatat. Sehingga apabila perkawinan itu tidak dicatat, maka kalau kita dari sisi sarjana hukum sudah jelas bahwa hukum dalam hal ini negara tidak akan mengakui eksistensi perkawinan itu. Maka kalau juga tidak mengakui, kalau tidak mengakui, kan jadi aneh. Anda di satu pihak mengatakan tanpa dicatat itu sudah sah, tapi negara tidak mengakui kalau tidak dicatat.
Mana yang benar? Ya. Jadi kalau tidak diakui, kalau tidak dicatat, tidak diakui. Kalau tidak diakui berarti tidak sah. Iya, iya. Jadi enggak Pak. Saya kira ini juga sudah banyak putusan seperti yang tadi Pak Hotman bilang. Begitu juga sudah banyak tulisan. Berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan terpenuhi pasal 2 ayat 1. Berkaitan dengan pengakuan negara terhadap eksistensi perkawinan itu pasal 2 ayat 2. Kalau gitu. sudah sah ya harus Dari diakui sisi dong. Hukum, kalau sudah sah harus diakui dong. Ya, artinya dari sisi hukum, Pak, dari sisi negara, karena tidak dicatat, maka perkawinan itu tidak diakui. Terlepas sah atau tidaknya, karena negara tidak mengakui, ya nanti tentu perlu dilakukan pencatatan terlebih kata dahulu. kuncinya, negara tidak mengakui perkawinan itu kata kuncinya. Betul, betul. Karena Artinya, di dalam Pak, kasus, kalau perkawinan itu tidak dicatat, di dalam kasus Murdiono, kalau perkawinan dalam kasus Murdiono dan artis dangdut itu kawin siri, tapi MK tidak mengakui perkawinan itu. Ya. Jadi Ya, menurut betul, Anda, betul. negara tidak mengakui perkawinan itu. Betul. Betul. Artinya negara tidak mengakui implikasinya berkaitan dengan kewajiban suami istri, bagaimana kedudukan kewajiban moralitas mengenai nafkah, berkaitan dengan harta benda perkawinan, berkaitan dengan kedudukan anak, berkaitan juga perpawarisan kalau misalnya suami atau istri ini meninggal dunia, Pak. Karena perkawinan itu tidak catat, maka eksistensinya tidak diakui. Berarti oleh anak yang lahir pun bukan anak bapaknya. Dia tidak termasuk anak sah. Jadi ada suatu perkawinan, ya, tapi kalau itu dianggap sah, tapi anaknya tidak diakui, Pak Yamin, ya. Tadi ini mungkin bisa beda pendapat, ya. Kan dikatakan negara tidak mengakui perkawinan itu kata kuncinya. Ini secara perdata, negara tidak mengakui perkawinan itu. Dan di KUH pidana memakai istilah perkawinan, dan KUH pidana itu adalah hukum negara. Jadi kalau tidak diakui berarti berarti kalau belum dicatatkan, belum dipenuhi pengertian perkawinan dalam KUH pidana ini. Saya mau jelaskan dulu esensi di pasal 411 dan 412. Jadi esensi di pasal 411 itu terkait dengan persetubuhan yang tidak memiliki dasar hukum, bukan suami istri atau tidak terikat perkawinan atau salah satu terikat perkawinan. Jadi mereka nggak ada alas haknya untuk bisa melakukan persetubuhan, gitu ya. Yang 412 kumpul kebo atau kohabitasi juga sama. Mereka hidup bersama tapi tidak didasari kepada alas hak hidup bersama. Alas haknya apa? Perkawinan lagi. Perkawinan tadi dia bilang kalau tidak dicatatkan tidak diakui negara. Jadi perkawinan yang mana? 411 itu persetubuhan yang sama sekali tidak memiliki dasar ikatan apapun. Nah sekarang ada orang melakukan persetubuhan atas dasar kawin siri. Agama sah, tadi udah dikatakan. Berarti ada alas hak dia melakukan persetubuhan kawin siri. KUH pidana tidak mengatakan alas sah. KUH pidana mengatakan suami istri tanpa didasari perkawinan. Sementara tadi dia mengatakan perkawinan tidak didaftar, tidak diakui negara. Ini konsepnya, Bang. Tadi kan bukan konsepnya. Apa yang tertulis di sini? Iya, ini saya baca yang tertulis ini di 411 ini. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri, atau juga yang sama-sama belum menikah, persetubuhan, Bang. Jadi kalau mereka bersetubuh tanpa bukan suami istri tidak boleh. Atau bersetubuh bukan suami istri artinya di luar perkawinan. Itu kata-katanya di pasal 412. Berarti perlu ditafsirkan apa itu perkawinan. Kata kuncinya di situ. 411 412 itu esensinya orang bersetubuh tanpa alas hak untuk diperbolehkan bersetubuh. Sebentar. Saya baca ya.
setiap orang yang mau hidup bersama, contoh sebagai suami istri, di luar perkawinan, tidak ada alas hak, kata-kata kalau melakukannya di luar perkawinan, berarti kata kuncinya adalah apa itu perkawinan? Perkawinan itu yang sah didasarkan kepada agama, pasal 2. Menurut Pak beliau tadi, negara tidak mengakui. Menurut ahli perdata tadi, negara tidak mengakui karena negara punya kepentingan untuk mencatat saja, bukan tidak mengakui perkawinannya. Dia punya kewenangan hanya mencatat. Kalau tidak dicatatkan, tadi Pak Haji bilang nggak masalah, tidak dicatatkan, sah menurut agama. Nah, apakah dengan tidak mencatatkan perkawinannya tidak sah secara agama? Tidak juga. Tapi kan kita bicara hukum negara. Negara mengatakan perkawinan itu tidak sah. Tidak sah secara keperdataan, tapi perkawinan persetubuhan tadi dianggap sah secara kawin siri. Tidak diatur dalam undang-undang begitu. Hanya disebutkan di luar perkawinan. Ya nggak mungkin, Mbak, undang-undang memperjelas seperti itu, Bang. Nanti ahli pidana nggak laku, Bang. Justru ahli pidana yang menjelaskan. Karena KUH pidana mengatakan bahwa di luar perkawinan, maka kita harus bahas apa itu perkawinan. Benar nggak? Ternyata perkawinan katanya kalau tidak didaftar bukan perkawinan. Yang 4.12 aja tadi yang menyatakan hidup bersama tanpa ada perikatan perkawinan. Ya. 4.12 itu hidup bersama. Ya. Pertanyaannya, orang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah melakukan persetubuhan nggak? Ya pasti. Nah, kalau melakukan persetubuhan hidup bersama secara terus-menerus, kawin siri boleh. Boleh. Saya pribadi. Nah, satu lagi, Bang. Sebentar dulu. Yang perdata karena tadi. Bapak kan background pidana, yang lain background perdata. Nah, saya mau kasih tahu tidak tadi. sependapat dengan Bapak. Tadi ada putusan MK 46, baca ya. Putusan MK nomor 46 tahun 2010. Ya. Itu membatalkan terkait dengan anak yang sah. Ya, kalau dulu kan dibilang kalau perkawinan di luar perkawinan punya hubungan hukum dengan ibunya. Ya. Putusan MK itu mengatakan bahwa sepanjang bisa dibuktikan secara saintifik, maka anak yang di luar kawin punya hubungan dengan bapaknya. Artinya walaupun ada perkawinan, karena kalau itu belum dicatatkan tidak akan pernah diakui anak itu. Kecuali ada DNA-nya dibuktikan. Nah, itu bukan perkawinan dong. Udah dibuktikan sama putusan MK bahwa ada hubungan dengan bapaknya. Kalau orang sudah kawin secara sah, ngapain lagi bukti perlu DNA? Itu terkait dengan kepentingan anak, Bang. Bukan melegitimasi tentang perkawinan yang sah, bukan. Terkait dengan maksud saya kalau perkawinan sudah sah, maka otomatis demi hukum dia adalah anak bapaknya. Iya, tapi bukan suami. Secara negara. Tapi bapak. Secara negara sesama beda. Agama dengan negara ini harus dibedakan, Bang. Kalau KUH pidana negara atau agama? Dia ini terkait dengan substansi terkait persetubuhannya didasarkan kepada agama. Tidak diatur agama di luar perkawinan. Kita istirahat dulu, dia makan dulu di perdebatan itu. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma luwak hitam premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba luwak hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luwak hitam premium. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Ratna, Komnas Perempuan. Penafsiran Komnas Perempuan gimana nih? Katanya kan suami istri di luar, kata kuncinya di luar perkawinan. Kalau yang di dalam perkawinan yang mana? Kalau di luar perkawinan ya bukan suami istri, Bang. Ya makanya apa yang dimaksud dengan di dalam perkawinan? Dia bilang tadi kalau belum dicatat tidak diakui negara, berarti tidak ada perkawinan menurut hukum negara.
Iya, jadi kalau kita kan harus tertib hukum ya, maksudnya sudah ada undang-undang perkawinan, lalu juga ada kompilasi hukum Islam. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam itu pasal 5 dan 6 tuh menyebutkan ya bahwa harus dicatatkan. Karena memang supaya kan ada masalah ya, jangan sampai malah ketika tidak dicatatkan itu berdampak tadi. Jadi menurut Ibu kalau tidak dicatatkan bukan perkawinan? Bukan. Kalau karena itu tadi karena harus dicatatkan karena memang jurisprudensi kita, saya juga sama ya seperti abang tadi sampaikan, mendampingi kasus-kasus sampai pengadilan. Memang hakim itu kalau misalnya dia nikah siri itu bahkan diterapkan pasal perzinahan kok 284. Memang saya sudah bilang 284 itu kebetulan Pak Ginting ini kan profesor pidana, saya itu adalah doktor hukum laut perdata. Dan saya banyak contoh di sini tidak mengakui perkawinan secara hukum negara, ya. Dan beliau juga mengatakan tadi ahli perdata tidak mengakui secara hukum negara. Sedangkan di sini kan pakai ada istilah satu-satunya adalah perkawinan, iya kan? Berarti perkawinan menurut hukum negara, setuju nggak? Iya, perkawinan menurut hukum negara. Tadi Pak Kiai Holil juga menyampaikan bahwa perkawinan itu memang masalah perdata. Ya. Tapi ada kalanya ketika perkawinan itu menjadi masuk ke wilayah pidana apa? Ketika ada pihak dirugikan. Dalam hal ini misalnya 402 itu mengatur pemidanaan bagi poligami ilegal. Jadi perkawinan yang sah gitu ya dengan istri pertama menjadi penghalang dia untuk melakukan perkawinan yang kedua dan dia tetap melakukan. Nah, itu dia kena 4 tahun 6 bulan. Yang kita sebut di dalam sebagai kejahatan perkawinan yang dulu KUHP lalu diatur di pasal 279. Jadi ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya juga sudah diatur kejahatan perkawinan. Apalagi yang diatur di pidana ketika perkawinan itu mengandung kekerasan dalam rumah tangga, itu sudah diatur di undang-undang. Jadi menurut Komnas HAM, artinya perkawinan itu bisa masuk ke wilayah pidana ketika ada unsur kejahatannya. Jadi menurut Komnas Perempuan, kalau orang melakukan hubungan suami istri tapi mereka perkawinannya masih sebatas dicatatkan, sebatas menurut agama belum dicatatkan, menurut Komnas Perempuan itu melanggar pasal KUH pidana ini nggak bisa dipenjara nggak? Iya, faktanya itu yang terjadi, faktanya itu yang diterapkan. Faktanya yang suami istri yang dianggap suami istri yang sah itu adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 174. Jadi Komnas harus dicatatkan secara institusi penafsirannya begitu. Ya, saya sih berharap semua supaya jangan sampai terjerat ya, terjerat. Pengertian kalian? Iya. Bahwa selama belum dicatatkan itu bukan perkawinan. Karena dengan dia tidak dicatatkan itu akan berdampak pada kemaslahatan sebuah perkawinan dan itu tujuan perkawinan untuk sakinah mawadah warohmah itu nggak akan terpenuhi, nggak ada masalah. Jadi menurut Ibu dengan KUH pidana yang baru ini, dampaknya sangat menurut Komnas Perlindungan Perempuan, menurut KUH pidana yang baru ini, selama kalau dia melakukan hubungan suami istri tapi belum dicatatkan, kena pasal ini? Ya bisa kena. Dan itu sudah terjadi sampai saat ini. Sudah terjadi ya, hanya beda pasalnya. Kalau yang lalu kan 284 perzinahan, kalau sekarang 211. Lalu kejahatan perkawinan kalau dulu 274, sekarang 402. Itu kan terjadi bagi mereka yang melakukan poligami ilegal melalui nikah siri. Jadi diam-diam tidak persetujuan dari istri yang sebelumnya, lalu dia menikah dengan pasangan yang baru gitu ya, berpoligami tanpa izin pengadilan, itu kena pasal 402. Anggota DPR kan kalian yang bikin undang-undang ini kan disebutkan memakai istilah perkawinan, ya pokoknya tanpa perkawinan itu dianggap bisa kena pidana. Perkawinan yang mana? Apakah yang nikah agama tanpa dicatat atau harus dua-duanya? Harus dicatat, Bang. Harus dicatat. Ya, negara kita negara hukum yang sudah mengatur. Jadi menurut Ibu kalau ada kawin menurut agama tapi tidak dicatat itu bisa kena, dianggap itu kumpul kebo dan tinggal bersama, pidana. Iya, makanya hadirnya KUHP yang baru ini sangat menegaskan. Tapi ini justru bikin kacau. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, Bang. Iya, terhadap perempuan. Tapi maksud saya, suami istri di luar perkawinan. Maksud saya, kan definisi perkawinan kan tidak diatur dalam KUH pidana, adanya di perdata, ya kan? Jadi apa pengertian perkawinan di sini? Ya memang kenyataannya ya di negara kita ini ada dua kan Bang ya. Artinya secara agama itu sah. Ya sudah ada syarat-syarat tadi yang sudah secara agama benar. Itu benar. Namun
ternyata kita harus mencatatkan ini. Dan kalau gitu tidak mencatatkan ini, apakah pengertian perkawinan di KUH pidana ini perkawinan menurut agama atau perkawinan menurut hukum negara? ya, Gini Bang, boleh campur? Ya, silakan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada publik negara, ya? berkenaan dengan kerancuan memahami dalam Undang-Undang Nomor 174 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Jelaskan sah itu ada ranahnya agama, Bang. Sementara pencatatan tadi itu pengakuan negara untuk mendapat hak. Seperti halnya mereka hak untuk menuntut di pengadilan, hak untuk mendapatkan administrasi negara, tapi tidak mengganggu terhadap sahnya pernikahan, karena sah itu berkenaan dengan agama. Kalau berkenaan dengan pencatatan menjadi syarat sah, Bang, maka sebelum merdeka itu orang tua kita nggak ada yang nikah, Bang. Saat itu nggak ada pencatatan. Oleh karena itu menurut saya dalam konteks tadi menjadi penghalang yang sah, Mbak Ratna, itu tidak semata-mata persoalan poligami, Bang. Orang yang sudah punya suami nggak boleh poliandri. Jadi penghalang yang sah bisa dilihat di dalam penjelasan soal perkawinan yang sah adalah menjadi perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan. Sementara orang punya istri nikah lagi, Bang, itu nggak bisa menjadi penghalang, kecuali yang dinikah adalah muharramatu minan nisa, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi seperti perempuan sedarah. Jadi ini penjelasan ini panjang, tidak hanya persoalan poligami. Saya ingin menarik lebih tinggi. Kalau ini dimasukkan pada poligami, maka KUHP tidak adil, Bang. Gimana tidak adilnya? Pertama, ini adalah orang yang nikah secara agama sah dan dijamin oleh undang-undang tadi menurut agamanya masing-masing, sementara kumpul ini dihukum dengan 6 tahun penjara dan denda yang level 4. Kemudian orang yang kumpul kebo cuma 6 bulan, Bang, dan denda hanya yang pada tingkatan 2. Jadi ini konstruksinya, kalau memang hukum Indonesia itu mau menyerap dari sumber hukum yang antara yang 3, hukum adat dan hukum warisan Belanda lalu hukum Islam, ini setengah-setengah. Kalau kami dari Majelis Ulama tidak diadopsi sesuai dengan kerangka hukum di dalam hukum Islam itu. Kalau gitu pertanyaan begini, Pak, sampai saat ini dengan adanya KUH pidana yang baru ini, apakah menurut Majelis Ulama sudah jelas nggak bahwa dari segi pidana kawin siri bukan pidana? Kalau melihat redaksinya, di sini atau memang ada multitafsir? Di sini kalau jelas, kalau di soal kawin siri bukan di pasal 402, tapi di 404, Bang. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran perkawinan, itu dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Itu rendah, tapi masuk pidana. Nah, menurut kami dalam hal ini tidak masuk pada pidana, Bang. Masuk pada perdata. Karena persoalan pencatatan tinggal edukasi. Jadi beginilah, karakter hukumnya itu kalau pidana kan al-mawani wa zawaj dalam Islam. Artinya membuat orang itu jerah, kemudian orang tidak mengulangi kembali. Sementara kalau di perdata lebih pada pemenuhan hak-haknya, Bang. Jadi orang hubungan suami istri biar adil, memberikan nafkah yang baik. Kalau gitu agar edukasi ke masyarakat ini penting ini. Coba dulu kita baca pasal 412 ayat 1. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, boleh nggak disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri asalkan sudah kawin siri maka itu bukan pidana? Ini kan di sini tidak pakai istilah kawin siri, di luar perkawinan. Di luar perkawinan hukum negara. Di luar perkawinan di sini agama, Bang. Kalau pencatatan negara, karena negara tidak punya kewenangan masuk pada agama-agama mengatakan sah dan tidak. Ranah sah dan dengan tidak. Akta nikah, masalahnya itu. Sebentar, saya ingin selesaikan. Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Jadi kalau nggak ada bukti akta nikah itu akan sulit menjadi tidak tertib. Jadi banyak pihak yang akan dirugikan. Misalnya seperti istri yang sah dinikahi, kemudian dia nikah siri untuk poligami, itu betapa tidak tertibnya. Ini kan sangat merugikan gitu. Makanya tertib itu harus, karena gini, dalam monogami itu kan dalam perkawinan itu kan asasnya itu monogami. Jadi laki-laki itu hanya boleh menikahi seorang perempuan dan sebaliknya.
perempuan hanya boleh menikahi seorang suami. Itu pasal 3 ya Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu. Tetapi pengadilan bisa memberikan izin apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak, dan itu harus melalui izin pengadilan dan harus persetujuan. Saya ingin menjelaskan sampai selesai. Makanya tadi kalau sah itu urusannya agama, sebagaimana di pasal 2 ayat 1 Bang, berkenaan dengan sah menurut undang-undang untuk keyakinan agama masing-masing. Tapi pencatatan memang kami mendorong itu, tapi tidak mencatat berarti tidak sah. Oleh karena itu kalau nanti berkenaan dengan asas monogami, iya, saya mendorong orang yang poligami pun harus dicatatkan. Tetapi tidak mencatatkan itu tidak berarti menghalang terhadap sahnya pernikahan, karena sahnya itu wilayahnya agama. Pencatatan berkenaan dengan ketertiban, jangan sampai digabung bahwa ketika tidak dicatat menjadi tidak sah perkawinan, tapi tidak tercatat, tak terlindungi oleh negara, iya. Makanya sekarang terjadi Bang, nikah beda agama yang di Indonesia belum dibolehkan, orang nikah di luar dianggap sah, lalu di sini dicatatkan. Catatan tidak berarti mengubah terhadap kesahan dan tidak sah menurut agama, karena di sini dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan sahnya itu menurut agama masing-masing, bukan pencatatan negara. Terima kasih. Dalam putusan MK disebutkan dalam kasus Murdiono bahwa kalau belum dicatatkan, si istri tersebut mendapatkan warisan pun tidak berhak, gonogini pun tidak berhak. Ya berarti bukan perkawinan yang sah. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Gimana ini DPR ini? Di satu pihak mengatakan perkawinan adalah sah kalau dilaksanakan menurut hukum agama. Tapi kalau hanya itu doang, tidak berhak warisan, tidak berhak gonogini, ya berarti tidak ada perkawinan. Pusing gua, satu-satunya agar pikiran lu tenang, minum kopi Luwak Hitam Premium. Oke, kita sekarang nanya ke yang Bapak ahli perdata. Halo Pak, yang di Zoom. Ya, halo Pak. Ya. Oke. Kalau gini loh. Kan saya kasih contoh aja dulu pasal 412. Melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan. Pertanyaan saya ke Bapak. Perkawinan menurut hukum negara itu apakah perkawinan yang harus dicatatkan? Menurut hukum negara, kalau memang menurut Bapak sah, dulu. Kalau memang menurut Bapak udah sah hanya sebatas menurut hukum agama, kenapa dalam kasus putusan MK Murdiono istri tidak berhak apapun? Padahal mereka sudah kawin siri. Ya, jadi gini Pak, Bapak kan saya kira udah paham betul lah. Jadi ini buat meramaikan. Ya. Jadi antara ketentuan pasal 2 ayat 1, keabsahan perkawinan itu digantungkan pada agama. Ini dalam berbagai tulisan berimplikasi pluralisme hukum perkawinan, gitu ya. Nah, sedangkan terhadap pengakuan negara, sebagaimana tadi sudah diskusikan, maka perkawinan itu juga harus dicatat. Nah, pasal 4 kompilasi hukum Islam, kalau kita bicara konteks hukum Islam misalnya, kalau ini bicara nikah siri, pasal 4 kompilasi itu merujuk pasal 2 ayat 1, sehingga sahnya perkawinan itu digantungkan pada norma agama. Pak, lalu bagaimana pembuktian perkawinannya? Kompilasi, kalau kita bicara kompilasi misalnya di dalam pasal 7 juga sudah menentukan, Pak. Kalau ternyata
perkawinan itu tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Nah, ini Pak Hotman sebagai advokat saya kira udah paham betul lah ini. Contoh ini Pak, ada perkawinan siri yang kita asumsikan sah menurut agama Januari 2020 Pak. Tapi perkawinan itu tidak dicatat, siri Pak. Tapi sah menurut agama. Karena tidak dicatat, maka kemudian diajukanlah pengesahan perkawinan. Atau dalam kompilasi disebut dengan itsbat nikah. Diajukanlah itsbat nikah itu Januari 2026. Ternyata terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pertanyaannya adalah, kapan perkawinan itu dianggap lahir? Apakah Januari 2020 ketika dilaksanakan menurut hukum agama, ataukah ketika ada penetapan pengadilan dan kemudian diterbitkan akta nikah Januari 2026? Jawabannya sudah jelas. Perkawinan itu lahir mengikat sejak Januari 2020. Kalau begitu langsung aja to the point ya, karena kita membahas di sini kan, kita membahas untuk yang nakal-nakal seperti aku ini jangan sampai masuk penjara Pak, ya. Kalau gitu kita langsung aja to the point Pak. Mana pasalnya itu, ya? Menurut penafsiran Bapak kalau begini pasalnya, pasal 412. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana. Apakah menurut Bapak, ya, kawin siri asalkan sudah dilaksanakan menurut agama itu tidak kena pasal ini? Kan dibuat? Menurut saya ulang lagi, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Pertanyaan saya, orang hidup bersama dan dia sudah kawin siri melaksanakan sesuai dengan agama, apakah itu sudah cukup sehingga terhindar dari pasal ini? Menurut penafsiran ahli perdata nih. Tolong dijawab to the point. Keabsahan perkawinan. To the point. Kalau dia sah menurut agama, maka perkawinannya sah, sehingga tidak jadi dapat menurut dikenakan Bapak, ketentuan itu. kawin siri itu berarti tidak kena pidana, itu aja kan? Sepanjang sah menurut agama. Ya udah sah, karena kawin siri ya sah kan? Gimana Pak? Ini Komnas Perempuan gimana? Kayaknya protes terus nih, gimana? Saya baca lagi Bu. Saya baca. Pasal 4 KUH pidana. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana. Bisa nggak dikatakan kalau sudah nikah agama kawin siri maka tidak bisa dipidana? Itu penafsiran Ibu? Bisa, itu bisa kena Pak. Jadi, faktanya jurisprudensi kita sudah ada, bisa kena itu seperti itu. Kena pidana? Kena pidana karena jadi dia Ibu tidak mengakui kawin siri? Ya, kawin siri itu sangat merugikan perempuan. Bukan soal merugikan. Iya, kita nggak ngakui. Secara hukum memang pasti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 174 Pak. Jadi secara hukum menurut Ibu, bahwa bahwa kawin siri itu bisa dipidana menurut pasal ini? Bisa, dan faktanya saya dampingi dan putusannya seperti itu, bisa sekali. Ini kan baru sebulan Bu. Iya, tapi kan kurang lebih sama dengan 284. Pokoknya dia melakukan persetubuhan ya dengan suami atau istri yang bukan pasangannya ya, di luar perkawinan intinya. Ini sama-sama bujangan, kayak saya masih bujangan. Oh, bujangan kan, nah itu kan bunyinya gitu Pak. Itulah yang kemudian kalau yang sama-sama bujangan nggak terikat, bagi saya itu memang overkriminalisasi, nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau misalnya kayak pasal 284 yang sebelumnya, itu kan salah satu pihak yang terikat perkawinan. Nah, itu delik aduan. Jadi pihak yang dirugikan itu bisa mengadukan dan jadi itu bisa kena. Ibu, yang hidup bersama hanya sebatas kawin siri tidak dicatatkan itu bisa dipidana. Bisa dipidana kalau menurut undang-undang sekarang, aturan KUHP sekarang. Menurut Ibu secara KUH pidana sekarang kawin siri itu bisa dipidana. Bisa sangat dipidana. Wah, Majelis Ulama bisa ngamuk nih. Dan poligami Pak, poligami ilegal dengan cara nikah siri itu sangat bisa dipidana dengan pasal 402 ini. DPR gimana? Apakah tinggal bersama hanya dengan kawin siri kena nggak pasal 412 ini? Dipidana? Iya, Bang. Kena. Makanya di sini hadirnya KUHP yang baru ini, Bang.
Itu untuk melindungi apa yang menjadi kita bahas dari tadi. Yang selama ini dirugikan itu adalah perempuan dan anak. Tapi kalau perempuannya juga suka enak-enak, kenapa? Siapa yang dirugikan? Pasti akan ada yang dirugikan. Istri di rumah itu pasti apa ya yang kita harapkan. Kita istirahat dulu lah. Dua mengatakan bahwa kalau hanya sebatas kawin siri, tetap itu bisa dipidana. Majelis Ulama tentu marah mendengar itu. Ahli pidana mengatakan beda lagi, ahli perdata mengatakan beda lagi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nuak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Nuak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Kita hanya ada waktu 7 menit, berarti 1 menit per narasumber. Menurut Pak Khalil Nafis sebagai dari Majelis Ulama, apa yang belum jelas yang dalam KUH pidana ini? Di pasal 42 tentang perkawinan yang ada menghalangi ya terhadap pernikahan berikutnya disebut dengan yang tidak jelasnya di mana? Tidak jelasnya karena penjelasan pun jadi tidak jelas menurut undang-undang perkawinan. Kalau menurut undang perkawinan berkenaan dengan keagamaan, mungkin langsung merujuk pada pasal 2 ayat penghalang, tidak jelas. Penghalang itu yang mana penghalang itu? Kalau dimaknai hanya poligami, itu juga salah, Bang. Ya. Karena juga poligami itu menurut Islam boleh asalkan bukan dengan saudara, dan boleh juga yang penting dia adalah bukan istri orang. Apakah faktor penghalang misalnya tidak ada izin istri, itu penghalang? Dia kan penghalang kalau dalam agama juga, beda agama juga penghalang untuk sah juga, Bang. Oh. Jadi kalau lebar, makanya di sini menjadi tidak jelas, butuh nanti itu juknis yang jelas. Yang dimaksud dengan penghalang yang sah itu, apakah penghalang sah itu karena dia umpamanya saudara? Penghalang sah itu karena dia tadi, apakah tadi berkenaan tafsir undang-undang? Kalau tidak dicatatkan, maka menjadi penghalang yang sah dalam pencatatan. Sehingga dia ada kebohongan di sana, bukan pernikahannya. Tapi kebohongannya itulah yang memunculkan umpamanya pidana, iya. Tapi kalau berkenaan dengan pernikahannya, saya pikir ini nggak jelas apakah penghalang yang sah karena poliandri, penghalang yang sah itu apa karena saudara, penghalang sah itu apakah karena dia mempunyai istri. Terima kasih. Tidak Jadi tahu. itu yang tidak jelas. Tidak jelas. Pak Ginting, apa yang tidak jelas dalam KUH pidana yang baru? Ya, pertama statement saya 411 dan 412 ini kalau mereka kawin siri itu tidak bisa dipidana, itu statement saya. Yang kedua, ketidakjelasan itu di dalam penjelasan pasal 412 khususnya ya, hidup bersama sebagai suami istri. Nah, hidup bersama tanpa perkawinan sah sebagai suami istri harusnya dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan perkawinan tadi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan harus dicatatkan. Nah, kalau itu kita nggak multi tafsir lagi, sudah melaksanakan perintah. Jadi menurut Bapak bahwa asalkan sudah kawin siri itu tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana kalau mereka melakukan persetubuhan tadi. Ya ngapain hidup bersama kalau tidak melakukan itu? Kepada para yang nikah siri, segera minta nomor teleponnya Pak Jamin Ginting. Siapa tahu Anda diproses oleh polisi, minta jadi pengacaranya. Kemudian Pak dosen kita ahli perdata, apa yang tidak jelas Pak di KUH pidana ini melalui Zoom? Ya, kalau saya bukan pakar hukum pidana, Pak. Tapi saya dari konsep hukum perdata, memang inilah konsekuensi dari digantungkannya perkawinan berbasis pada agama. Sehingga hukum perkawinan kita itu plural, dia digantungkan pada agama dan kepercayaan. Dari mana dasar saya? Jelas pasal 2 ayat 1, kalau ini hukum Islam, perkawinan Islam juga ada pedomannya di pasal 4 kompilasi hukum Islam yang merujuk pasal 2 ayat 1. Jadi yang tidak jelas dalam KUH pidana ya pasal mana, Pak? Yang belum jelas ya pasal mana, Pak? Ya, artinya kalau tadi yang sebagaimana tadi Bapak bacakan, perkawinan itu yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Apa perkawinan yang sah? Perkawinan menurut agama. Jadi kalau dia sah menurut agama, ya tentu kalau dari penjelasan Bapak tadi, ya dia tidak dapat dipidana, Pak. Terima kasih, berarti Bapak kembali mendukung kawin siri, oke? Jadi ada 2 calon pengacara bagi yang kawin siri. Sekarang Komnas Perlindungan Perempuan, apa yang kurang dari KUH pidana ini?
Saya kira 402, 403 itu jelas. 411. Apa yang jelas? Bahwa kalau 402 itu ada perkawinan yang menjadi penghalang yang sah bagi perkawinan yang akan dilakukan. Apa perkawinan itu menjadi penghalang? Jelas bahwa perkawinan di undang-undang kita itu dia monogami. Boleh dia poligami harus melalui pengadilan. Ada persyaratan, harus ada izin, harus ada setujuan. Iya, jadi jelas. Yang tidak jelas apa? Saya kira jelas. Udah jelas semuanya. Jelas, kalau 403 itu penghalangnya bukan perkawinan yang ada ya, tapi persyaratan. Tapi kalau 402 itu jelas perkawinan yang ada menjadi penghalang. Artinya dia harus dulu poligami, mengajukan poligami ke pengadilan, baru bisa kalau dilakukan. 412 menurut ibu bahwa yang tinggal bersama di luar sebagai suami istri di luar perkawinan, menurut ibu perkawinan tersebut harus yang sudah sah menurut agama dan didaftarkan. Iya, karena itu yang akan jadi bukti. Jadi itu harus yang bisa dibuktikan. Iya dong. Jadi tetap yang kawin siri menurut ibu bisa dipidana. Yang jelas banyak perempuan terjerat ya, dan itu sangat merugikan. Jadi jadi itu faktanya sudah terjadi. Dari KUH pidana apa udah jelas ini karena ini produknya DPR? Ya, ini kan baru dimulai di tanggal 2 Januari ini ya Bang ya. Tentu ada pro kontra dan tapi perlu kita ketahui bahwa proses panjang yang sudah dilalui itu berdasarkan dari apa yang sudah kita tampung dari seluruh pihak. Artinya ada ahli-ahli di sana, diskusi umum dan lain sebagainya, sehingga keluarlah ini di tanggal 2 Januari kemarin. Namun demikian, dari apa yang kita diskusikan sekarang, artinya yang ingin saya tegaskan di sini bahwa KUHP yang baru ini menegaskan bahwa negara hadir untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, kalau di dalam perjalanan ternyata masih ada kekurangan, itu sangat terbuka sekali untuk kita revisi, Bang. Karena pengawasan dan lain-lain ya. Karena kita juga berharap bahwa penerapannya juga nanti harus ada penerapan secara transisi. Ya, jadi bukan semata-mata langsung kita seperti apa yang kita takutkan tadi, bahwa banyak sekali akan warga negara ini akan terkena dampak hukum. Terima kasih. Para pemirsa, baru 4 orang ketemu sudah beda pendapat. Baru 4 orang. Ternyata KUH pidana ini tidak mengatasi persoalan. Pada akhirnya nanti jurisprudensi yang akan membantu. Masalahnya jurisprudensi pun tidak mengikat, berbeda-beda. Sehingga tetap akan menimbulkan multitafsir dan akhirnya kepastian hukum tetap tidak terjamin walaupun sudah bikin KUH pidana yang baru, dan itulah pekerjaan dari kami para pengacara ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Pak, silakan sih Pak. Ibu sini. Dipersembahkan oleh Nuak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.